Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat loh ya. Tetap semangat untuk ikut pembelajaran lagi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Oh ya, pertemuan kemarin kan saya sudah membahas tentang laporan hasil observasi tentang teks, tetapi pada saat itu saya hanya menyampaikan atau memberi materi tentang apa sih perbedaan dari kalimat utama dan ide pokok. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk presensi dengan cara menulis komentar di kolom komentar tentang kehadiran kalian, nama, kelas, dan nomor absen. Lalu satu lagi, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Ingat loh ya, semua materi dicatat di buku catatan karena nanti akan dikumpulkan lagi. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk pagi ini, KD yang akan kita pelajari, yang akan kalian pelajari adalah KD 3.8, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dan KD 4.8 menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Jadi kalau kalian kemarin hanya menyimpulkan dengan mencari gagasan utama dan kalimat utama, untuk pagi ini kalian menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Seperti sebelum-sebelumnya, untuk teks atau paragraf pasti ada struktur dan kaidah kebahasaan. Begitu pula dengan teks laporan hasil observasi. Tadi kadenya untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa kalian mampu untuk 1. Menelaah struktur teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kedua, mampu menelaah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Yang ketiga, menelaah isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Mungkin untuk pagi ini kita hanya fokus untuk menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Jadi untuk pagi ini tidak semuanya yang kalian pelajari, hanya untuk struktur teks laporan hasil observasi. Kita mulai pembelajarannya. Tetap semangat dulu ya. Yuk, kita awali tentang pengertian teks LHO. LHO itu adalah laporan hasil observasi. Apa sih teks LHO itu? Teks LHO adalah, atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, secara urut, secara seksama. Teks laporan hasil observasi itu biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berarti bisa dipertanggungjawabkan, harus valid karena fakta, tidak direkayasa, tidak
apa itu namanya, tidak berpura-pura, secara fakta, secara ilmiah, dibuktikan secara ilmiah, valid setelah ada penelitian sejak. Yang kedua, teks ini bisa berupa hasil tes secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Berarti teks ini ada setelah diadakan tes secara mendalam, bisa berupa benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Saya ulangi ya. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian. Jadi teks ini dibuat setelah kita melakukan hasil observasi pengamatan tadi secara sistematis. Ingat, untuk teks ini harus wajib bersifat fakta, bisa dipertanggungjawabkan. Fakta itu benar-benar nyata, tidak dibuat-buat, bisa dibuktikan secara ilmiah. Ayo langsung saja, ini saya mempunyai contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya adalah pantai. Ada kolom, kalian perhatikan, definisi informasi umum, lalu definisi umum atau gambaran umum. Di situ kalimatnya, paragraf pertama, pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter, garis isobat 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya, ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Di situ untuk paragraf pertama, langsung saya berikan contoh plus strukturnya. Untuk paragraf pertama itu masuk ke definisi atau informasi umum. Untuk penjelasan nanti saja lo ya. Dilanjut, paragraf kedua. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung karena peretakannya memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar. Terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Sementara pantai bertebing atau biasa disebut flies adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya flies karena penimbunan hasil perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi. Abrasi ini adalah pengikisan atau erosi karena gelombang laut. Nah, untuk paragraf 2 ini masuk ke deskripsi bagian karena yang dibahas tentang jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi dari berbagai macam, dijelaskan tentang jenis-jenis pantainya. Ini masuk ke dalam deskripsi bagian. Dilanjut untuk paragraf 2. Pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut. Misalnya Taman Bunaken di Manado. Nah, untuk paragraf 2 ini kan jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Dijelaskan pantai itu ada pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, pantai estuari. Lalu ada pantai curam,
biasanya bergunung-gunung. Nah, itu adalah deskripsi bagian jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Lanjut, paragraf selanjutnya. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati secara bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem pantai yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. Dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Untuk paragraf 4 ini masuk ke dalam deskripsi bagian khususnya manfaat pantai. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi ini ada salah satu strukturnya itu adalah manfaat bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari objek tersebut Bagaimana apa? kabarnya, Nah, anak-anak? untuk paragraf ini dengan judul pantai, manfaat dari pantai itu adalah pasir pantai loh ya. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. Dan manfaat yang lain adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Itu adalah masuk ke dalam struktur bagian, deskripsi bagian khususnya manfaat. Lanjut untuk paragraf selanjutnya. Pantai terdiri atas beberapa jenis. Komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Nah, untuk paragraf terakhir ini masuk ke simpulan karena berisi ringkasan dari objek tadi dari pantai. Di sini dalam ringkasan ditulis pantai terdiri atas beberapa jenis. Komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan nutrisi. Nah, itu simpulan dari objek tersebut. Ayo kita bahas tentang struktur umum teks laporan hasil observasi. Berdasarkan contoh tadi, strukturnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah definisi umum atau pernyataan umum. Lalu tadi ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat, dan terakhir tadi adalah simpulan. Baiklah, dari yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi umum, definisi umum, itu berisi definisi pengertian, itu tadi kan berisi pengertian, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Kalau tadi, contohnya tadi masih ingat, untuk paragraf pertama kan berisi pernyataan umum, berisi definisi, apa sih pantai tadi. Lalu ada kelas kelompok, keterangan umum tentang pantai yang ada garis isobat 200 meter tadi. Nah, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan untuk deskripsi bagian. Untuk deskripsi ini, untuk struktur ini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan dari objek yang kita bahas. Untuk bagian ini, perincian harus dijelaskan secara rinci, secara jelas. Itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Kalau tadi kan dijelaskan jenis-jenis pantainya. Ada pantai curam, pantai estuari, pantai landai. Itu bagian dari objek. Yang ketiga tadi ada deskripsi manfaat. Kalau secara umum ini tidak ada. Deskripsi manfaat itu berisi tentang manfaat yang kita peroleh dari objek yang kita bahas. Manfaatnya tadi adalah manfaat dari objeknya tadi apa? Pantai. Manfaat dari pantai bisa dibuat garam untuk airnya. Lalu pasirnya bisa untuk kesehatan atau yang lain. Pantai bisa dijadikan objek wisata. Untuk olahraga
air, bisa untuk diving lautnya ya, itu. Lalu yang keempat, struktur terakhir adalah simpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini bersifat sunnah, boleh ada, boleh tidak. Tidak semua teks laporan hasil observasi itu menyertakan struktur untuk simpulan. Itu adalah struktur umum dari teks laporan hasil observasi. Saya ulangi, strukturnya ada 4: pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan yang terakhir adalah simpulan. Untuk simpulan ini bersifat sunnah, boleh ada, boleh tidak. Itu ya anak-anak. Setelah struktur, kita bahas tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Untuk kaidah kebahasaan, seperti teks-teks yang lain, teks laporan hasil observasi juga ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utamanya. Kata benda yang digunakan untuk objek utama. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, atau peristiwa. Kalau ini sepertinya di teks dulu deskripsi itu sama, banyak mengandung kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan. Yang ketiga, banyak menggunakan kopula seperti adalah, merupakan, yaitu ini untuk definisi suatu objek tadi. Pantai adalah, biasanya seperti itu. Pantai merupakan. Yang keempat, banyak menggunakan fakta-fakta yang berupa angka, penjumlahan, ataupun perhitungan. Nah, untuk fakta biasanya memang berupa angka, penjumlahan, atau perhitungan. Yang kelima, banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda, orang, atau suatu keadaan. Dan yang keenam, banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkaitan dengan tema atau objek pembahasannya. Nah, untuk pantai tadi kan ada kata erosi, abrasi, ada isobat. Itu ya, itu masuk ke dalam kata-kata teknis. Jadi kata-kata teknis ini disesuaikan dengan objek apa, tema apa yang kita bahas. Kalau untuk biologi misalkan, berarti hubungannya dengan apa? Kata-kata biologi ada ekosistem, habitat, gitu-gitu ya. Itu tadi anak-anak tentang struktur dari laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Saya ulangi, kesimpulannya, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 4, yaitu pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Ketiga adalah deskripsi manfaat, dan yang terakhir adalah simpulan. Untuk simpulan itu tidak harus ada, karena tidak semua teks laporan hasil observasi itu ada simpulan. Lalu untuk kaidah kebahasaan itu ada beberapa. Yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama. Banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda. Yang ketiga, banyak menggunakan kopula. Keempat, banyak menggunakan fakta-fakta yang berupa angka, penjumlahan, atau perhitungan. Banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda, orang, atau suatu keadaan. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkaitan dengan tema atau objek pembahasan. Itu ya untuk materi hari ini. Nah, setelah kita menginjak ke materi lanjut, ini saya mempunyai kegiatan mandiri. Kan pertemuan kemarin tidak ada tugas. Nah, untuk pertemuan kali ini
saya beri sedikit tugas agar kalian ingat. Ben gak dirungokne tok ben iling. Biar ingat, kalian membaca teks berikut dengan cermat, kemudian jelaskan strukturnya. Jadi untuk pagi ini kalian hanya mencari struktur dari teks laporan hasil observasi dengan judul Hutan Bakau. Oke. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa, berair payau, dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan penambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Diambil dari www.pengenalanekosistembakau.com. Nah, untuk tugas, kalian diminta untuk mencari struktur-struktur dari teks yang berjudul Hutan Bakau. Kalian cari, masukkan ke dalam kolom. Yang dicari adalah judul, definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kalau ada simpulan, tulis simpulannya. Nah, ingat, dikerjakan di kertas folio bergaris. Untuk penjelasan, teks ditulis dengan lengkap, biar saya tahu bagian-bagiannya itu apa saja. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan nomor absennya. Itu ya anak-anak. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar meskipun dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu, kita bisa belajar tatap muka secara langsung. Untuk pembelajaran saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.
Like a